Pandemi ini memaksa kita untuk mengurangi aktivitas kita yang ada di luar sana. Bisa menuntut perusahaan juga untuk membayar lebih karena perusahaan pasti mengalami penurunan omset. Yang satu kota itu dulu mungkin berapa sih? 25, 30 mungkin ya. Kebutuhan lah. Iya. Itu melonjak sampai 500.000. Ada yang 600.000. Itu kan istilahnya kayak nggak wajar lah ya. Halo semuanya, welcome to Permission to Talk. Oke, selamat datang di podcast kita. Kayaknya ini podcast pertama kita, jadi sebelum itu kita mau kenalin diri dulu. Aku Marcella dari kelas 11 IPS 2. Aku Jessica Kristiani dari kelas 11 IPS 2. Dan aku yang paling cantik, Ciko dari 11 IPS 2. Oke. Kalian apa kabar nih? Aku puji Tuhan baik nih. Baik ya. Iya. Dan semoga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini keadaan yang sehat ya guys. Siap. Amin. Nah, oke, jadi langsung aja ya, di podcast ini tuh kita sudah mengundang salah seorang untuk jadi narasumber kita, tamu kita. Nah, yang bakal kita tanya-tanya seputar perekonomian Indonesia di tengah pandemi ini. Oke, kalau gitu langsung kita panggil aja ya, Kak Doni. Halo Kak Doni. Halo semuanya. Halo. Halo Kak, selamat datang di podcast kita. Oke Kak Doni bisa kenalin diri dulu ke teman-teman. Halo semuanya, nama aku Doni Krispianto. Aku lulusan dari kampus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau biasanya dikenal dengan Untak Surabaya. Aku salah satu karyawan swasta di salah satu studio foto di Surabaya. Oke, terima kasih Kak Doni udah meluangkan waktu untuk bergabung di podcast kita. Nah, sesuai judul nih, kita mau ngobrol soal perekonomian masyarakat di tengah pandemi. Jadi kita bakal tanya-tanya nih, karena Kak Doni kan udah berpenghasilan, jadi kita bisa tanya-tanya Kak Doni. Nah, kalau ngomong soal pandemi, emang nggak ada akhirnya ya teman-teman ya, karena mau gimana lagi, kita sampai sekarang pun masih hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, COVID-19 ini udah hampir 2 tahun ya melanda di Indonesia, yang tentunya membawa banyak sekali perubahan terhadap masyarakatnya. Entah dari segi ekonomi, sosial, budaya, bahkan pola hidup. Nah, kita mau tanya ke Kak Doni, apa sih yang paling berubah dalam hidup Kak Doni selama masa pandemi ini? Aku jawab sekarang ya, Kia. Ya. Jadi hal yang paling berpengaruh itu pasti dari segi ekonomi sih, kalau menurut aku. Jadi kalau dalam pandemi ini sih yang paling berpengaruh buat aku tuh dari segi ekonomi, karena dari segi ekonomi ini akan mempengaruhi semua faktor sih. Jadi istilahnya kayak pasti kan ya teman-teman tahu bahwa pandemi ini kan melanda di semua di seluruh dunia, otomatis kayak penghasilan juga akan turun karena pandemi ini memaksa kita untuk mengurangi aktivitas kita yang ada di luar sana. Jadi otomatis kayak kerja jadi kurang fleksibel gitu. Betul. Iya, benar. Oke. Nah, kan tadi kakak bilang ya, kalau segi ekonomi ini kan berdampak banget nih. Nah, kan otomatis ada perubahan dong kak di pekerjaan kakak, misalnya penurunan pendapatan, itu kakak mengalami yang kayak gitu nggak sih? Pastinya iya, soalnya kembali lagi di
faktor pandemi tadi, karena kan pandemi itu memaksa kita mau nggak mau mengurangi aktivitas kita di luar. Jadi otomatis menurunkan omset dari pendapatan perusahaan itu sendiri gitu. Jadi kalau turunan sih pasti ya, soalnya kayak kita ya nggak bisa menuntut perusahaan juga untuk membayar lebih, karena perusahaan pasti mengalami penurunan omset seperti itu. Gitu sih. Iya juga ya. Apalagi Kak Doni kerja di studio foto ya, yang tentunya bertemu langsung dengan klien gitu. Nah, itu. Jadi biasanya kan sekarang itu masyarakat kita kan lagi istilahnya Kak Parno gitu ya. Jadi mau keluar takut, mau ngapa-ngapain takut, apalagi studio foto yang itu kita ketemu dengan orang yang mungkin kita nggak kenal dan kita nggak tahu apakah orang itu istilahnya kayak ada gejala COVID dan lain-lainnya. Benar-benar. Tuh. Nah, cara Kak Doni untuk mengatur keuangan di masa pandemi kayak gini gimana sih? Mungkin Kak Doni bisa sharing ke teman-teman gitu. Kalau cara mengatur keuangan sih pastinya ya kita mementingkan kebutuhan dibandingkan keinginan. Jadi misalkan pandemi gini kita harus pintar-pintar memilah sih. Misalkan mana barang yang kita butuh, mana barang yang kita perlu, yang kita inginkan istilahnya. Jadi kayak makan itu kan kebutuhan. Jadi kayak makan ya kita mau nggak mau kan kita beli. Kita harus ada, soalnya dari makanan sendiri kan istilahnya kayak menjaga imunitas kita. Jadi misal dari makan makanan bergizi, terus kayak obat-obatan, vitamin, terus alat-alat medis kayak masker, terus hand sanitizer gitu. Jadi kita harus bisa memilah mana yang kebutuhan yang memang kebutuhan penting banget dan mana yang keperluan. Jadi misal kalau kita mau beli baju, mau beli apa barang-barang lain yang kita kira-kira ternyata nggak perlu banget sih. Jadi ya wis lah, kapan-kapan next time bisa kita beli lagi. Gitu. Jadi jangan pegang handphone jadi check out sana sini. Apalagi di Shopee ya. Iya benar. Apalagi kita nih yang udah daring, udah nggak dapat uang jajan nih. Ya sama sebelumnya, kalau kita sekolah offline kita dapat uang jajan mungkin bisa kita tabung. Kalau sekarang iya juga ya. Oke. Pandemi ini kan bisa kita lihat sendiri sangat berdampak di bidang ekonomi. Nah, kemarin aku sempat baca di artikel yang mengatakan bahwa ekonomi di Indonesia mengalami krisis. Ya, karena perusahaan mengalami penurunan, jadi harus mem-PHK karyawannya, terus ojek online sama angkutan umum juga sepi penumpang. Bahkan pengrajin-kerajinan yang omsetnya itu berjuta-juta bisa mengalami penurunan karena keterbatasan untuk mengirim produk keluar kota ataupun luar pulau. Nah, kalau menurut Kak Doni, gimana sih perekonomian di Indonesia saat ini? Apakah sampai ke titik krisis ekonomi atau enggak? Kalau dilihat-lihat ya yang ada di lapangan ya, dibilang krisis sih ya pasti krisis juga ya, kayak ada penurunan. Bahkan teman-teman bisa lihat di berita-berita di TV atau di online itu kan banyak karyawan dari perusahaan besar, bahkan ada salah satu BUMN kemarin sempat ramai dibicarakan tuh yang mau mem-PHK karyawannya. Jadi jangankan kayak istilahnya kayak UMKM lah ya, sekelas perusahaan besar aja mereka mau mem-PHK karyawan. Jadi kalau dibilang krisis sih ya
pastilah ya, soalnya nggak hanya negara kita aja yang mengalami hal ini gitu, bahkan seluruh dunia mengalami hal yang sama karena terdampak dari pandemi ini. Tapi bisa kita lihat kan di lapangan kayak beberapa perusahaan kan masih bisa mempertahankan karyawan, beberapa UMKM juga masih bisa, istilahnya kayak mereka bisa survive gitu di pandemi ini, meskipun memutar otak gimana sih caranya biar usaha yang dirintis dari awal atau dari dulu nih bisa berdiri sampai sekarang. Tapi kalau menurut aku sih yang paling kita krisis ya, kalau menurut opini aku tuh kita di bidang kesehatan. Jadi Oh iya sih, jadi bisa teman-teman lihat kayak kemarin di berita, bahkan teman-teman mungkin lihat di status WA apa Instagram, banyak orang-orang di luar sana tuh yang butuh alat-alat medis. Misal awal-awal pandemi nih, kita masih Masker. ingat harga masker ya. Masker yang satu kotak itu dulu mungkin berapa sih? 25, 30 mungkin ya. Kebutuhan lah. Iya. Itu melonjak sampai 500.000. Ada yang 600.000. Itu kan istilahnya kayak nggak wajar lah ya. Itu yang jual oknum-oknum atau gimana sih, Kak? Pastinya si oknum lah ya. Memanfaatkan keadaan gitu ya. Jadi ya, apa ya, kita udah butuh obat-obatan, kita butuh masker, tapi malah anggapannya kita kayak diperas gitu loh. Jadi Iya, kalau benar. menurut pandangan aku sih, negara kita ini lagi krisis di bidang kesehatan. Jadi kayak alat-alat kesehatan kita belum memadai, kayak APD, terus kayak alat bantu pernafasan di rumah sakit, terus kayak tempat tidur rumah sakit. Kita kemarin di berita kan masih kekurangan itu semua kan. Sampai kurang-kurang ya, sampai pasiennya digeletakin di depannya halaman rumah sakit itu. Sampai lahan parkir disulap jadi kayak tempat IGD dan lain sebagainya. Dan bahkan yang terakhir itu kan oksigen kan lagi rame kan dibicarakan. Iya, benar. Sampai ada yang mohon-mohon mau dibeli dengan harga yang mahal, ada yang ngantri sampai berjam-jam untuk dapat oksigen itu. Jadi menurutku sih yang paling kita krisis tuh di bidang kesehatan sih. Iya juga ya, apalagi kan kemarin sempat ada berita orang-orang beli susu beruang itu ya, itu sempat aneh. Kehabisan. Iya. Biasanya 9 ribuan jadi 15, jadi berapa ribu naik. Kemarin aku cari juga nggak ada loh di supermarket gitu. Sold out semua. Itu diborong semua. Diborong. Adanya dijual di online shop gitu sih. Tapi harganya juga murah. Kali lipat pasti. Iya. Ya kita kan nggak tahu ya kalau ngomongin pandemi ini tuh kapan gitu selesainya. Nah, tapi kira-kira nih pasti ada nggak perbedaan antara perekonomian di masa pandemi sekarang sama mungkin setelah pandemi, mungkin ada perbedaan nggak, Kak? Kalau perbedaan sih pastinya ada lah ya. Soalnya kita ini udah istilahnya kayak berinteraksi berdampingan dengan COVID ini udah hampir 1 tahun lah ya. Iya. 1 tahun bahkan kita belum bisa keluar dari pandemi ini. Jadi bisa dibilang entah pandemi ini akan berakhir atau enggak, kita juga nggak ngerti gitu. Apakah COVID ini akan besok-besok akan hidup berdampingan atau enggak, kita kan juga nggak ngerti. Tapi kalau dari segi ekonomi perbedaan pasti ada. Jadi kayak istilahnya kayak ngerubah sistem perekonomian di negara kita secara nggak langsung gitu. Iya juga ya. Para pelaku UMKM juga lebih fleksibel bekerja. Jadi lebih banyak. Perbedaannya pasti sangat signifikan ke depannya.
Oke. Banyak juga ya yang berubah ya gara-gara COVID ya. Iya benar. Teman-teman juga ngerasain toh, dulu Iya, sekolah offline, banget. sekarang online. Lebih banyak Iya. rebahan sih. Saya ketemu dengan teman-teman yang lain ya. Nggak bisa Kak, ini aja sekolah ngadain pertemuan tatap muka nggak semuanya masuk. Jadi hanya sebagian aja gitu ya. Iya, Iya. sesuai dengan persetujuan orang tua juga. Oh gitu. Ya hanya bisa bersahabat. Kita sebagai masyarakat yang cinta negara, terlebih generasi muda. Nah, tentunya memiliki peran untuk bisa meningkatkan perekonomian di Indonesia. Nah, menurut Kak Doni, apa sih yang kita harus lakukan agar bisa meningkatkan perekonomian Indonesia sekarang hingga masa depan yang akan datang? Peran kita untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia ya. Iya, Ya benar. mungkin salah satunya ya menurut aku sih dengan mensupport UMKM tadi. Jadi misalkan kayak kita butuh barang atau apa, biasanya mungkin kita beli yang di merek luaran atau apa, ya mungkin kita bisa beralih ke UMKM tadi, produk lokal. Jadi secara nggak langsung kita juga membantu orang-orang yang ada di luar sana itu untuk bisa survive di kehidupan mereka gitu. Jadi istilahnya kita saling bantu, saling support sama saudara sebangsa tanah air gitu. Jadi kalau bisa beli produk lokal ya mungkin kita bisa alihkan ke produk lokal kayak gitu. Soalnya pasti kan mereka sendiri pelaku UMKM kan pasti mengalami omset penurunan yang sangat drastis pastinya. Iya. Misalkan kayak kerajinan, penjual kerajinan gitu. Jadi ya istilahnya kita saling bantu support aja sih sesama warga negara istilahnya. Saling bantu support, kita saling beralih ke produk lokal. Jadi biar membantu mereka secara nggak langsung untuk bertahan di situasi pandemi ini gitu. Oke. Memang ya pandemi itu sangat berdampak banget terhadap perekonomian kita. Iya. Sekarang ini kan COVID ini ada varian baru ya, varian Delta. Ya benar. Jadi kita keluar itu harus pakai masker double 2, terus apa-apa jadi lebih terbatas gitu. Tapi aku itu masih ngelihat banyak banget orang yang keluar rumah nggak pakai masker. Nah, kalau Kak Doni ini masih sering nggak sih ngelihat orang-orang kayak gitu? Terus pendapat Kak Doni itu kayak gimana? Masih banyak sih masyarakat yang abai istilahnya di luaran sana, bahkan mereka cara pakai masker aja masih banyak yang salah gitu. Jadi di bawah hidung gitu ya. Banyak mereka tuh yang pakai masker bisa kebanyakan sih di bawah hidung kayak gitu, ditaruh di dagu. Mereka nggak menutupi area hidung dan mulut rata-rata. Jangankan pakai double masker, pakai satu masker aja mereka masih susah gitulah ya. Terus mereka juga masih banyak yang berkerumun, nggak menjaga jarak gitu. Jadi sering sih kalau aku jumpai itu banyak masyarakat tuh yang istilahnya kayak abai sama protokol kesehatan gitu. Sering sih kita jumpai, mungkin teman-teman ada yang jumpai juga kan ya. Iya sering. Bahkan banyak ya Kak ya. Banyak banget sih. Padahal iya, padahal kan menaati prokes juga buat diri kita sendiri, tapi banyak itu yang nggak mau taat gitu.
Kalau gitu gimana mau selesai ya pandeminya? Nah, itu Nah, apalagi iya. kan kemarin sempat ada berita lah ya, kayak orang-orang yang nggak mau divaksin, Wah, ya itu. malah mereka kayak menimbulkan hoax vaksin ini bla 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 dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku sih solusi dari pemerintah kayak yang saat ini ada ya. Misal kita mau masuk kemana, kita harus nunjukin surat vaksin, kita harus punya sertifikat vaksin. Jadi menurutku sih salah satu langkah yang tepat lah ya, istilahnya Iya. untuk mendorong masyarakat tuh yang susah, yang divaksin, mau nggak mau mereka harus vaksin untuk dapetin sertifikat itu, untuk mereka mungkin masuk di mall, mungkin untuk ngurus ini itu di kantor pemerintah kayak gitu. Dengan begitu makin banyak yang mau divaksin ya. Jadi secara nggak langsung kan mendorong masyarakat yang awalnya nggak mau, mereka jadi mau karena terpaksa kayak gitu. Iya. Soalnya masyarakat kita sendiri itu kan kayak istilahnya kayak susah untuk diomongi gitu. Ada vaksinnya pun udah digratisin masih susah untuk mau divaksin gitu. Iya. Iya, benar. Iya, benar Kak. Aku keinget nih sama penjelasannya Kak Doni tadi, jadi keinget gitu kan, aku tinggal di Madura ya guys ya. Jadi orang itu banyak banget yang nggak mau percaya sama COVID gitu, pakai masker itu susah gitu. Banyak yang nggak mau gitu, yang kalau vaksin harus diiming-imingi sembako dulu gitu kan. Padahal ya balik lagi ya katanya Kak Doni tadi, padahal ya vaksin ini kan juga sama-sama kita butuh ya pandemi ini supaya cepat selesai gitu. Tapi banyak banget gitu di daerahku yang nggak mau vaksin gitu, bahkan pakai masker aja susah banget. Memang butuh kerjasama antar masyarakat gitu ya untuk benar-benar bisa bikin pandemi ini selesai gitu. Iya benar. Ya gimana kalau kita nggak ada kemauan juga nggak selesai-selesai. Iya benar. Kak Doni mungkin mau disampaikan lagi? Mengenai masyarakat di daerahnya siapa? Jessica ya. Jessica. Jadi di Madura ya. Iya. Memang kan masyarakat sana kayaknya istilahnya kayak susah gitu ya untuk dibilangin. Iya, dablek Kak kalau. Iya sih. Jadi dari berita kemarin terakhir itu kan sempat ada penutupan ya di akses Suramadu di sisi Surabaya. Iya Kak. Iya Nah, itu kan yang melakukan aksi demo kan kalau nggak salah mereka dulu ya, karena mereka nggak dibolehin masuk dari Madura untuk ke Surabaya. Kalau nggak salah itu karena harus swab dulu ya masuk Surabaya. Iya, di jalan masuknya Surabaya tuh harus di swab Kak. Terus mereka ngamuk-ngamuk. Itu sih menurut aku ya harus istilahnya harus ada kerjasama antara pemerintah mungkin dengan tokoh masyarakat di daerah sana di Madura. Jadi mungkin tokoh masyarakat yang mereka segani mungkin dari ulama atau yang lain sebagainya, mungkin yang bisa istilahnya kayak memberitahu mereka bahwa COVID ini ada dan COVID ini memang berbahaya gitu, bukan istilahnya kayak pengalian isu yang mereka banyak bicarakan, pengalian isu kayak pebisnis para elit gitu. Masyarakat sana kan menganggap pandemi ini kan kayak akal-akal pemerintah gitu ya. Yang aku baca-baca di internet. Entah benar atau enggaknya kan aku nggak tahu juga gitu.
Cuma kan di internet itu kan banyak dibicarakan juga bahwa masyarakat sana tuh kayak susah gitu untuk percaya sama COVID. Ya mungkin itu tadi sih, kerjasama pemerintah dengan tokoh masyarakat di sana gitu, untuk saling sosialisasi ke warga, untuk ayo pakai masker, mungkin ayo vaksin dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Dan mengurangi kerumunan juga ya. Mengurangi kerumunan Meskipun juga. kumpul sama keluarga ataupun sama teman-teman, itu bukan jadi alasan kayak kumpul jadi nggak pakai masker gitu. Nah betul sih, lebih tepatnya sih Kak, mengurangi kumpul-kumpul dulu lah gitu. Kalau nggak terlalu penting ya jangan dulu. Nanti kan pandemi ini sudah berakhir kan, juga bisa kumpul-kumpul lagi gitu. Benar. Oke, penutup kita ngobrol ya. Oke, kalau gitu segini aja ya ngobrol kita soal perekonomian di masa pandemi. Makasih Kak Doni udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita, sharing-sharing, kasih pendapat. Ya, sama-sama. Terus juga buat teman-teman di sana, jangan lupa ya jaga kesehatan, jaga imunitas, selalu pakai masker dan menghindari kerumunan dulu. Siap Kak. Nah, kita juga berharap ya, semoga kalian yang dengerin obrolan kita ini nih dimanapun kalian berada, semoga ini bisa menginspirasi kita semua ya. Dan benar-benar mengakhiri podcast ini, kita ada pesan nih buat kalian. Sebenarnya tadi udah disampaikan sih, tapi kita mau ngomong lagi supaya kalian nggak lupa. Ya, kita mau ngingetin kalian untuk selalu menjaga kesehatan dan menaati 5M. 5M adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan. Dan karena itu selalu di rumah aja, bukan berarti kita menunda olahraga ya. Kita bisa kok olahraga ringan di dalam rumah. Mungkin kalian yang main bola seperti aku bisa main bola di halaman rumah, bisa melatih teknik dribbling kontrol bola, tapi sampai mecahin kaca ya guys. Dan yang terakhir nih, kita sebagai umat Kristiani ataupun apapun kepercayaan kalian juga harus selalu berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan ya. Mohon perlindungan dan juga kesehatan untuk kita dan juga keluarga kita semua. Benar banget. Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya yang udah mau dengerin podcast kita. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dadah.